Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, oke. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat siang atau selamat malam ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 10 yaitu tentang materi hakikat ilmu kimia. Ya, hakikat ilmu kimia. Jadi dalam materi ini sebenarnya hanya materi pengenalan ya, pengenalan ilmu kimia itu sendiri. Ya, jadi minggu lalu kita kenalan materi pengenalan juga, tapi pengenalan guru, pengenalan aturan-aturan mainnya satu semester ke depan. Nah, pada kesempatan ini berikutnya setelah pengenalan guru dan aturan-aturannya, ya kita masuk lagi ke pengenalan ilmu kimia itu sendiri. Jadi bab satu memang itu lebih banyak awal-awal untuk bagaimana kita bisa kenal lebih dekat kimia lah. Semoga nanti dengan pengenalan kita semakin sayang dengan kimia. Oke, selanjut di materi hakikat ilmu kimia itu ada pada kesempatan ini saya akan sampaikan ada 3 poin penting, yaitu tentang apakah itu ilmu kimia. Kedua, bagaimana kedudukan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Dan yang ketiga, apa peran ilmu kimia dalam kehidupan. Ya, 3 poin ini saja yang kita akan bahas pada kesempatan ini tentang materi hakikat ilmu kimia. Ya, pertama kita bahas apakah itu ilmu kimia. Ya, saya bahas dulu secara bahasa. Jadi kimia itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya perubahan. Nah, karena berasal dari bahasa Arab pasti ada huruf Arabnya ya. Dari huruf K, mim dengan ya, alkimia. Ya, huruf K, mim, ya, yang artinya secara bahasa itu adalah perubahan. Nah, kalau di Barat atau di Amerika itu dia tidak mengenal kata kimia, dia mengenal kata chemistry. Ya, hanya persoalan bahasa saja. Khusus Indonesia dia serap dari bahasa Arab. Makanya begini, kimia, huruf K I M I A dari bahasa Arab karena lebih dekat. Jauh bedanya kimia dengan chemistry ya. Lebih dekat dari bahasa Arab, makanya serapannya dari bahasa Arab. Ya, itu hanya persoalan bahasa saja. Kemudian slide berikutnya masih tentang apakah itu ilmu kimia ya. Apa itu ilmu kimia? Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya serta energi yang menyertainya. Jadi ada 3 kata penting dalam definisi ilmu kimia, yaitu materi, perubahan, dan energi. Nah, kita bahas satu-satu di sini ya. Nah, pertama, materi. Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ya, coba kita lihat di KBBI, makanya saya screenshot dari KBBI. Situ secara bahasa Indonesia KBBI adalah benda atau bahan. Jadi maksudnya itu materi adalah bahan. Ya, yang telah adik-adik kebanyakan pahami di sini adalah materi itu hanya sebatas yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya ada temannya bertanya, kita belajar apa hari ini? Oh, kita hari ini belajar kimia misalnya. Apa materinya? Materinya itu adalah tentang hakikat ilmu kimia. Jadi dalam arti itu adalah sama maknanya bahan, tapi maksudnya adalah bahan yang dibicarakan apa,
bahan yang dipikirkan apa, bahan yang diujikan apa. Jadi ini bersifat abstrak yang selama ini kebanyakan adik-adik pahami. Tapi yang dimaksud dengan definisi ilmu kimia ini adalah materi yang segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, artinya dia bersifat konkret. Ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang yang ada, yang bisa langsung dilihat secara nyata, bukan yang bersifat abstrak. Jadi saya mau meluruskan pemahaman adik-adik sekalian bahwa jangan memahami materi itu sebatas yang berkaitan dengan pembelajaran saja. Ya, bahkan lebih umum ini ya. Bagi saya lebih umum ini, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, kata lain dari materi sebenarnya zat, sama ya. Materi itu zat padat, zat cair, zat gas, itu materi. Jadi saya perjelas lagi ya. Syarat dari materi itu adalah dalam yang dipelajari oleh kimia adalah harus memiliki massa, sesuatu yang memiliki massa, dan sesuatu yang menempati ruang. Ingat, ini poin pentingnya, massa, mempunyai massa dan menempati ruang. Jika ada sesuatu yang mempunyai massa tapi tidak menempati ruang, berarti itu tidak dipelajari oleh kimia, atau itu bukan materi yang kita maksud. Atau jika ada sesuatu yang menempati ruang tapi tidak mempunyai massa, berarti itu juga bukan materi. Karena syaratnya harus mempunyai massa dan harus menempati ruang. Itu yang dimaksud materi, atau itu yang dipelajari oleh kimia. Ya. Jadi saya harap adik-adik sudah paham materi yang saya maksud di sini. Materi yang bersifat konkret ya, bukan bersifat abstrak. Yang akan dipelajari oleh kimia. Nah, kemudian apanya materi? Yaitu perubahannya yang akan dipelajari. Nah, perubahan apa itu ya? Perubahan yang dimaksud adalah jadi materi itu berubah menjadi materi yang lain. Bisa saja dia mengalami perubahan kimia. Ada dua macam ya. Bisa saja dia mengalami perubahan kimia dan perubahan fisika. Jadi ada kemungkinan nanti dibahas di slide selanjutnya. Nah, jadi materi berubah. Nah, ketika materi itu berubah, pasti selalu ada energi yang menyertainya. Dalam konteks energi, ketika materi itu berubah, ada dua keadaan. Apakah materi itu menyerap energi atau dia melepaskan energi. Tentang energi ini kita akan bahas di kelas 11 tentang termokimia. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di slide berikutnya adalah tentang contoh-contoh materi. Nah, yang manakah yang dimaksud itu materi? Yaitu seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu materi syarat itu ada massa, memiliki massa dan menempati ruang. Apa contohnya? Yang manakah dimaksud itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang? Jawabannya adalah ya seluruhnya, seluruh alam semesta beserta isinya, itu semuanya termasuk materi, dan itu semuanya dipelajari di kimia, dibahas di kimia. Nah, ini contohnya alam semesta, seluruh alam semesta. Salah satunya tata surya, mulai dari yang paling terbesar dan beserta isinya, seluruh alam semesta dan beserta isinya itu pasti termasuk materi. Nah, apalagi isi-isinya itu kayak misalnya matahari termasuk materi, bumi termasuk materi, udara juga termasuk materi ya.
dalam wujud gas ya. Kemudian tumbuhan atau bunga termasuk juga materi. Nah, apalagi meja, semuanya ya beserta isinya. Apalagi saya harap adik-adik paham ya. Binatang itu juga materi ya, termasuk materi binatang. Apalagi manusia, manusia juga termasuk materi. Air, ya, lebih-lebih air itu yang sering tiap hari kita minum air. Bahkan sampai kentut pun, kentut ini ya, gambar orang kentut. Kentut pun itu termasuk materi dalam wujud gas, zat. Jadi materi sama dengan zat. Materi sama dengan zat, sama jika kalau saya bilang zat, sama juga dengan bahan. Sama ya, itu artinya sama. Bahan. Jadi semua ini adalah bahan atau materi atau zat yang dipelajari oleh kimia. Seperti kita ketahui bahwa wujud zat, wujud materi, wujud bahan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kerapatannya. Saya ulangi, berdasarkan kerapatannya, yaitu ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair, ada yang berwujud padat. Ya, saya rasa perwakilan yang berwujud gas, cair, padat sudah ada semua ya, saya tampilkan di sini ya. Jadi ini termasuk semua bahan-bahan kimia karena dipelajari di kimia. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan semua gambar yang ada saya tampilkan ini adalah semuanya bahan-bahan kimia, semuanya zat-zat kimia, semuanya adalah materi yang dipelajari oleh kimia. Nah, selalu biasanya kita pernah mendengar di sebuah iklan, apakah itu di TV atau di sosial media, biasanya kita pernah dengar begini, dijual sebuah produk begini, tidak mengandung bahan kimia. Nah, di situ salah besar ya. Bagaimana mungkin sebuah produk tidak mengandung bahan kimia, sedangkan semuanya adalah pasti mengandung bahan-bahan kimia. Karena kenapa? Karena seluruh materi, seluruh alam semesta beserta isinya pasti mengandung unsur-unsur kimia. Ya, contohnya, misalnya saya ambil sampel salah satu materi atau zat atau bahan kimia, misalnya air. Misalnya air ya. Nah, air itu pasti konsumsi kita sehari-hari. Itu kebutuhan primer kita. Nah, air ini mengandung unsur-unsur kimia. Nah, rumus kimia air itu adalah H2O. Nah, karena H2O, nah H2O ini mengandung unsur H dan unsur O, yaitu unsur yang berada nomor 1 dan nomor 8. Jadi, kesimpulannya air merupakan bahan kimia karena mengandung unsur-unsur kimia. Jadi, seluruh materi beserta isinya pasti semuanya mengandung unsur-unsur kimia. Nah, ini yang saya tampilkan semua unsur-unsur kimia ya, penyusun materi yang kita akan pelajari di kimia. Jadi mungkin saya sedikit klarifikasi. Jadi yang dimaksud pada iklan tersebut maksudnya produk tersebut tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ini maksudnya mungkin ya. Salah kalau kita cuman bilang tidak mengandung bahan kimia. Bagaimana mungkin, sedangkan seluruh alam semesta dan beserta isinya pasti mengandung pasti itu unsur-unsurnya berasal dari unsur-unsur kimia. Jadi sekali lagi maksudnya itu adalah tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Karena memang bahan kimia itu ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Saya kembali ke slide misalnya. Nah, sambil di sini sampel contohnya. Jadi air itu termasuk bahan kimia yang tidak berbahaya. Sedangkan bahan kimia yang berbahaya misalnya contohnya ya ini kentut ya.
Kentut merupakan bahan kimia yang berbahaya. Nah, betul ya. Coba Anda rasakan selama mungkin, pasti lama kelamaan pasti Anda akan pingsan. Nah, contohnya bahan kimia yang tidak berbahaya adalah air, seperti yang saya sebutkan tadi di sebelumnya. Air. Nah, itu merupakan bahan kimia atau materi kimia atau zat kimia yang tidak berbahaya, bahkan dibutuhkan, harus ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam konsumsi sehari-hari kita. Ya, contoh lagi sedangkan bahan yang berbahaya adalah, contohnya yang saya tampilkan adalah kentut. Nah, jelas kentut adalah salah satu bahan kimia yang berbahaya ya. Ya, siapa juga yang mau merasakan bau kentut selama mungkin ya. Ya, ketika kita mencium bau kentut, ya pasti ya kita berusaha mencari udara yang segar. Nah, udara juga termasuk bahan kimia yang baik yang dibutuhkan juga sebagaimana air. Semoga paham di sini tentang apa sih yang dimaksud dengan materi, atau apa sih yang dimaksud dengan zat, atau apa yang dimaksud dengan bahan. Ya, sama ya, materi sama dengan zat, sama dengan bahan. Terus yang selanjutnya ada, saya lupa sedikit. Nah, pertanyaannya, kira-kira jin yang sering kita dengar, jin, apakah itu termasuk materi atau bukan? Ya, sorry ya. Di sini gambarnya jin botak. Kenapa jin botak? Karena sedikit saya tampilkan. Saya mencari di Google itu kata jin itu ini hasilnya. Ya, hasilnya ini di gambar. Nah, ini jin, makanya di sini juga saya agak heran kenapa kalau saya ketik jin di Google ini yang muncul orang yang bahkan saya agak iri. Kalau begitu ya saya mau jadi jin. Kalau begitu, kalau tampilan jin seperti ini, gagah, putih ya, sempurna. Tapi ketika saya tulis botak, saya tambah botak, maka yang muncul adalah ini. Nah, yang saya maksud jin ini ya, jin ini ya. Saya tambahkan botak supaya muncul gambar yang sesuai yang saya inginkan, yang ingin tadi sambil ya. Hanya sedikit canda-candaan saja. Oke, ya. Pertanyaannya sekali lagi, kita kembali lagi, apakah betul itu jin termasuk materi atau bukan? Ya, itu tadi kita kembali. Kalau jin memiliki massa dan menempati ruang, berarti jin termasuk materi. Kalau tidak, hanya salah satunya saja, maka dia bukan termasuk materi. Silakan Anda cari lebih detail lagi di berbagai literatur ya. Oke. Nah, sekarang di slide selanjutnya adalah, di slide ini saya akan lebih memperjelas lagi apa sih itu ilmu kimia. Nah, coba lihat kita gambar pertama, perbandingan. Jadi ada perbandingan ya di sini, slide ini. Nah, saya bandingkan, ini adalah besi, sedangkan di samping kanannya kayu. Nah, seperti kita telah ketahui bahwa besi dan kayu sangat berbeda ya. Kenapa bisa berbeda? Ini di sini kita ilmu kimia yang berperan di sini karena berbeda susunannya, susunan materialnya. Makanya kayu dengan besi itu berbeda. Jadi susunan materinya yang berbeda. Susunan apa itu? Kalau besi mengandung unsur kimia besi Fe, sedangkan kayu mengandung unsur C, H, dan O, yaitu selulosa ya. Kalau kayu itu mengandung unsur C, H, dan O. Makanya berbeda antara besi dan kayu. Kemudian perbandingan gambar kedua, saya bandingkan antara emas dan besi berkarat. Besi berkarat. Nah, kalau kita bandingkan, kenapa sih itu emas sangat sukar berkarat, sedangkan besi cepat sekali berkarat? Itu karena
yang berbeda adalah sifatnya, sifat materialnya. Nah, sifat materialnya berbeda, makanya emas sangat sukar untuk berkarat, sedangkan besi cepat sekali berkarat jika dibandingkan. Itu sifat apanya? Sifat kimianya. Sifat bahasa bahasa lainnya itu emas sukar mengalami oksidasi, sedangkan besi itu mudah mengalami oksidasi. Nanti kita pelajari di bab selanjutnya apa itu sih oksidasi. Kemudian perbandingan gambar nomor 3. Di situ ada di sebelah kiri itu ada intan yang hitam itu, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah grafit. Sorry, maksudnya intan itu yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan, sedangkan grafit itu yang di sebelah kiri. Nah, kedua ini sama-sama mengandung unsur karbon. Jadi intan itu mengandung unsur karbon, sedangkan grafit juga mengandung unsur karbon. Ya, ini ya. Kalau ini grafit ya, ini grafit, sedangkan ini intan. Ini intan. Nah, mengapa sama-sama mengandung unsur karbon? Sedangkan kalau kita lihat sangat berbeda ya. Intan sangat bagus dilihat, sangat mahal, sedangkan grafit sangat murah. Yaitu perbedaannya ada pada strukturnya di dalam materialnya. Struktur materialnya yang berbeda, makanya intan lebih mahal atau lebih bagus dilihat daripada grafit. Apanya itu? Kalau intan dia strukturnya itu berbentuk tetrahedral. Nah, sedangkan grafit heksagonal. Makanya lebih kuat intan daripada grafit. Mengapa demikian lebih kuat intan? Karena di dalam strukturnya itu intan rapat, semua atom C-nya terikat satu sama lain, sedangkan grafit terdapat rongga-rongga yang kosong sehingga sifatnya mudah rapuh. Jadi coba kita perhatikan kembali dari perbandingan gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 terletak pada perbedaan susunannya. Gambar kedua pada sifatnya. Gambar ketiga pada strukturnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, struktur materi, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Jadi inilah definisi lengkap dari ilmu kimia itu sendiri.